wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu Guru Pembimbing yang saya hormati, saya Sulistyo dari kelas 11 AKL 4, program keahlian akuntansi dan lembaga. Tempat PKL di Kelurahan Andong Sili, Kecamatan Mojo Tengah, Kabupaten Wonosobo. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan PKL atau praktek kerja lapangan yang saya buat ke pembahasan tentang materi resepsionis yang tadi. Saya akan menjelaskan materi tentang PKL atau praktik kerja lapangan. Nah, itu tujuannya PKL untuk apa, manfaat PKL bagi siswa apa, bagi didik apa, bagi sekolah apa, bagi pemerintah apa. Praktek kerja lapangan atau PKL merupakan modal penyelenggaraan pendidikan yang dirancang untuk memudahkan para siswa mencapai keterampilan keahlian sesuai dengan program keahlian masing-masing. Pendekatan ini merupakan upaya menyesuaikan antara kebutuhan lapangan kerja dan penyediaan tenaga kerja. Dalam pelaksanaan PKL, pemberian pengalaman belajar sebagian diberikan sekolah dan sebagian lagi di dunia usaha atau industri. PKL adalah suatu bentuk pendidikan keahlian profesional yang memadukan secara sistematis dan sinkron antara program pendidikan di sekolah dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan bekerja lapangan langsung. Ya, itu tujuannya dilaksanakan PKL ya. Yang ketiga, saya ingin menjelaskan manfaat PKL bagi siswa maupun didik, bagi pemerintah dan bagi sekolah ya. Yang pertama, bagi siswa, mahasiswa-mahasiswi bisa mengaplikasikan antara konsep atau teori yang diperoleh dari sekolah dengan kenyataan operasional di lapangan kerja sesungguhnya, sehingga makna belajar akan lebih tinggi. Terus yang kedua, siswa-siswi dapat meningkatkan dan memantapkan sikap profesional dalam usaha, pembekalan untuk terjun ke lapangan pekerjaan yang sebenarnya. Terus yang ketiga, sebagai media untuk mengenal lingkungan kerja. Yang keempat, sebagai sarana prosedur belajar siswa agar mampu memiliki etos kerja. Terus yang terakhir, melatih kedisiplinan, kejujuran, dan bertanggung jawab dalam bekerja. Terus yang kedua, bagi dunia industri atau DI itu ya, merupakan sarana komunikasi langsung antara pihak fakultas dengan masyarakat. Yang kedua, perguruan tinggi akan lebih siap dalam proses pendidikan untuk berintegrasi antar mahasiswa. Tiga, yaitu manfaat PKL bagi pemerintah. Yang pertama, memperoleh tenaga kerja yang terampil tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan dalam melaksanakan tugas yang ada. Yang kedua, terciptanya budaya kerja yang bertanggung jawab dan berguna bagi pemerintah. Terus yang terakhir, sebagai wadah sarana kerjasama antara pemerintah dengan pendidikan. Terus yang keempat, manfaat PKL bagi sekolah. Yang pertama, meningkatkan hubungan kerjasama dengan masyarakat, menghasilkan lulusan yang berpengalaman. Yang terakhir, memberikan kontribusi dan tenaga kerja bagi dunia usaha atau dunia industri. Resepsionis adalah orang yang bertugas sebagai penerima tamu di suatu perusahaan, kantor, hotel. Area kerja resepsionis atau front desk agent atau FDA adalah front desk atau meja depan
ya biasa disebut kalau di sini ya ruang administrasi ya. Pekerjaan yang saya lakukan selama PKL di kantor Kelurahan Antoksili diantaranya yaitu sebagai seorang administrasi adalah membuat surat keterangan. Surat keterangan adalah surat resmi yang berisikan keterangan atas seseorang atau suatu hal. Surat keterangan yang biasa dibuat di kelurahan diantaranya adalah surat keterangan domisili, surat keterangan usaha atau SKU, terus ada surat keterangan kematian, surat keterangan beda nama, dan sebagainya. Cara membuatnya yaitu dengan mengisikan data-data yang bersangkutan seperti nama, nik, alamat, dan sebagainya. Sesuai dengan syarat yang dibutuhkan. Setelah itu di print dan disahkan dengan cara meminta tanda tangan lurah dan diberi stempel kelurahan di sana ya. Yang kedua, tugas saya di sana adalah mengagenda surat. Mengagenda surat merupakan kegiatan memasukkan atau mencatat surat ke dalam buku agenda. Buku agenda dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, buku agenda surat masuk. Buku agenda surat masuk adalah buku agenda yang digunakan untuk mencatat surat masuk. Data yang dimasukkan ke dalam buku agenda surat masuk diantaranya 1. Nomor urut, 2. Nomor surat, 3. Tanggal surat, 4. Tanggal diterima, 5. Pengirim surat, terus yang terakhir ada pencatatan perihal. Setelah surat masuk di agenda, surat masuk diserahkan kepada lurah. Yang kedua, buku agenda surat keluar. Buku agenda surat keluar adalah buku agenda yang digunakan untuk mencatat surat keluar. Jadi kebalikannya buku agenda surat masuk ya. Data yang dicatat pada buku ini diantaranya yaitu hampir sama ya, nomor urut, ada nomor surat, tanggal surat, dikirim kepada dari siapa, perihal, lampiran, dan lalu keterangan yang akhir ya. Tugas yang ketiga ada lagi ya, mengarsipkan surat. Mengarsipkan surat merupakan kegiatan menyimpan dan mengelola surat. Surat diarsipkan berdasarkan jenis surat seperti arsip surat masuk, arsip surat keterangan, arsip surat keluar, dan arsip surat keterangan pindah. Ya, itu ya tugas yang ketiga. Terus ada lagi tugas yang keempat, mengelompokkan SPPT PBB. Ya, sekarang kan lagi musimnya pembayaran pajak ya. Jadi di sana sudah dikirim dari kabupaten. Terus kami sebagai membantu mengelompokkan SPPT PBB itu. SPPT PBB dimaksudkan agar lebih mudah dalam menemukan SPPT PBB saat masyarakat akan membayar pajak. SPPT PBB dikelompokkan berdasarkan nomor blok objek pajak uang tertera pada SPPT PBB. Terus ada lagi tugas yang kelima ya. Pekerjaan lain-lain. Yang dimaksud di sini adalah pekerjaan selain yang sudah dijelaskan di atas atau pekerjaan yang diperintahkan oleh pihak DU atau DI. Pekerjaan yang dimaksud diantaranya adalah menyetempel, melipat surat, memfotokopi, melayani pembuatan KTP dan akte kelahiran, dan masih banyak lagi. Yang saja yang bisa saya jelaskan dari laporan yang sudah saya buat. Ada tutur kata yang kurang baik, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Peace.